tradisi di Apa tuh? Chinese itu namanya makan mie panjang umur. Oh kan mie kan bener. Apa tuh Mang mie panjang? Apa Mie, bedanya sama mie biasa? jadi dia mie-nya memang tidak boleh diputus. Kalaupun lu makan, lu nggak boleh gigit gitu. Jadi lu sampai habis sendiri aja. Kalau lu putus, berarti rezeki lu putus. Umur lu putus. Aduh, Nggak gimana boleh. dong? Jadi dia basically cuma mie, kayak mie dia masak kayak mie goreng. Cuma ada telur puyuh merah, ada sayur-sayuran dan jamur apa ya. Pokoknya yang bagus lah, yang melambangkan kerejekian semua lah ini sih di dalam ini. Nah, begitu kita mau malam tahun baru masuk jam 12 itu kita harus kayak diacak-acak gitu, dicolok-colok rame-rame nih suatu meja nih, wih diaduk-aduk. Nah, nanti celup ambil makan. Barengan tuh ya? Ya, barengan Siapa yang makan-makan. ini? Nah, jadi Oke. lah nggak boleh dipotong, jadi kalau semuanya harus masukin ke mulut ya, lu. Nah, sampai udah selesai habis tuh. kalau di dalam mulut mau dikunyah nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa kalau jangan udah lagi ini biasanya kita makan mie kan, kepanjangan nih, potong, potong gitu nggak gitu ya, boleh. itu nggak Jadi boleh. harus sampai habis. Makanya orang kalau makan mie panjang umur tuh langsung dicuci langsung gitu gitu langsung ya. dimakan. Nah, langsung dikunyah. Nah, terus itu sampai habis. Gitu. Cuma perayaan ini ya memang tidak murah sebenarnya harganya. Makanya Bang tadi bilang kalau Karena isinya mewah ya Bang ya. iya, toppingnya kalau gua ya. kaya sih gua bisa lah bikin acara itu di rumah gua sendiri ya. Cuma Gua masih doain, gembel ya. Gongsi Ya, facai. bacanya juga. Kalau enaknya sebenarnya itu makan di restoran memang. Kalaupun di rumah ya rumahnya paling nggak di pik ya tinggalnya ya baru enak ya. Kayaknya bahagia gitu. Image-nya Gaida di mana ya. Gaida tuh lagi di kolam renang ya? Panggil sini, ayo kita makan. Ada Pak Mangkus, sehat salim. Sini makan di sini di dalam. Jadi antara kolam renang gua sama dapur jaraknya setengah kilo gitu misalnya. Bisa jauh juga. Pakai break gitu. Nah, itu seru kalau begitu. Memang kalau orang-orang kaya mereka bikin mie itu gitu. Cuma kalau kita nggak, karena mie-nya memang khusus, Neng, spesial. Jadi bukannya mie yang lo beli mie atom bulan itu bukan. Mie-nya memang dia panjang gitu dan dia nggak keriting, dia memang panjang-panjang. Memang panjang begitu dan ya, memang bagus ya. di ini panjang bagus gitu. Makanya disebutnya mie panjang umur. Gitu ada mie-nya. Nah, terus selain mie kita juga masak bebek, ya ada bebek juga, bebek packing, terus masak packing, ya. yang apa sebutnya non muslim masak babi merah. Babi merah ada Babi gulung. digoreng terus ini namanya samcan sama casiu babi merah. Terus ayam apa pak camke ya namanya ya? Pak camke itu ayam jahe dimasak dikukus, dikukus. Nah, itu enak dia ayam ditim. Terus harus ada ikan. Wajib itu karena ya seafood ya? karena kan harus sesuai dengan hukum alam. Darat, laut, udara. Makanya udara dilambangkan dengan ayam. Ikan adalah lautnya. Daratnya adalah si babi Samcan. atau sapi kayak gitu. Sapi juga bisa. Bisa pengganti. Kalau misalnya kaum muslim, Tionghoa muslim merayakan ya mereka pasti pakai sapi. Oh, ini menarik. Tionghoa muslim. Wah, ini dia nih. Kadang-kadang nih netizen juga teman-teman aku bilang, kamu kalau misalkan udah masuk ke agama A, kamu nggak boleh gitu kan ikutan Imlek-Imlek kayak gini. Nah, sebetulnya ini kan nggak ada kaitannya emang ya sama agama tertentu. Nah, Imlek tuh. kalau menurut Mang pribadi, ya, ini Mang pribadi sekali lagi ya, saya pribadi. Apa yang Mamang pribadi dan kepercayaan yang Mamang anut itu Xinjia atau Hari Raya Imlek ini hanya budaya. Budaya lu sebagai orang Chinese, sebagai orang Tionghoa merayakan ini, gitu loh. Bukan ada unsur. Kalau memang dia terjadi karena agama tertentu, ya memang tidak sebelum adanya agama juga memang kepercayaan perayaan musim semi ini juga udah ada. Dari dulu, ya. Nah, dari budaya ini melahirkan kepercayaan atau agama. Nah, akhirnya ada agama tertentu yang memang ininya gue gitu. Sebenarnya bukan. Kalau menurut Mamang pribadi dan kelompok Mamang dan kepercayaan Mamang, ini hanya budaya. As long as kamu Tionghoa, ya kamu harus merayakan Imlek gitu, nggak masalah. Nggak masalah tuh nggak harus
mengapakan siapa, menyembah gitu. siapa, Iya, enggak. iya, iya. Enggak, cuma senang aja ini perayaan kan Perayaan tahun kumpul baru. sama keluarga Heeh. gitu ya Bang ya. Iya, gitu. Toh juga gimana ya? Orang Jawa juga nggak harus jadi orang Arab Tertentu juga kok gitu untuk ya. merayakan Iya, tahun iya, baru iya. Muharram misalnya, gitu iya, kan. iya. Orang Papua tidak perlu menjadi orang Roma. Yahudi atau Atau yang Kaukasia lainnya, juga gitu. untuk merayakan Natal kan gitu. Jadi asal apa ya? Ini memang upacara Tradisional budaya aja. budaya aja. Kita enjoy the culture as long as you are Chinese, kamu orang Tionghoa ya kamu berhak merayakan ini. Gitu. Cuma ada di luar sana ya banyak lah ya kenapa tidak mau merayakannya, alasannya ribet karena dipaksa-paksa sembahyang. Kadang-kadang dipaksa-paksa untuk Katanya, memberikan gitu. angpau kan. Sebenarnya kan angpau itu kan suatu hal yang kalau lu ada rezeki ya udah lu kasih. Kalau memang nggak ada ya nggak apa-apa. Nggak Jangan maksa gengsi. juga gitu ya. Iya. Netizen ini kan orang bukan netizen. Orang Indonesia ini kebanyakan kan gengsian yang gue sebenci gitu, yang gengsi terlalu apa ya, aduh. Masa gue nggak ngasih sih? Masa gue nggak ngasih sih ya. Iya. Akhirnya dia dengan alasan agama tertentu. Maaf ya, gue udah ikut agama ini, jadi gue tidak merayakan ini loh, gitu. Malah menyalahkan agamanya. Padahal agamanya nggak pernah tulis di kitab sucinya loh. Kalau lu tidak boleh merayakan ini, gitu. Nah itu kan buat gue agak aneh. Agak aneh gitu, karena kan intinya adalah di Imlek ini kita tidak menyembah suatu apapun, Tidak. hanya perayaan saja. Perayaan gitu, saja. teman-teman. Anggap aja ini perayaan musim semi datang. Kita bergembira bersama. Nggak ada salahnya kan? Meskipun di Indonesia ini nggak ada musim semi emang ya, Iya. tapi nah ini kan namanya juga budaya, ya Budaya. nggak? Ikut dia. aja senang-senang. Ikut Kalau aja. Iya, kalau yang gua aja yang bukan Chinese ikut aja, gua dapet Iya. angpau kadang-kadang. Iya. Gak banget, tapi gua dapet tiba-tiba, oh iya makasih ya, gitu. Iya. Gongsi. Iya, Kongsi Facai. Kalau Kongsi Kongsi Facai, Facai. terpujilah Dewa Kuaci. Itu lu Kadang-kadang di menyembah. Facebook tuh suka aneh emang gue. Gongsi Facai itu adalah sembah aku apa gitu. Oh, nggak Ini ada. ngaco nih Facebook. Itu aja dari bahasanya aja ketahuan. Udah ketahuan, cari deh nanti ya di Google tuh banyak tuh, jangan percaya lu sama Kongsi siapa Facai, di Facebook. banyak rezeki, nggak ada. Mari kita sembah Dewa Kuaci, mari kita sembah Dewa Lollipop. Enggak. Berarti ngomong-ngomong Dewa Kuaci, Iya. Kuaci juga termasuk gak sih image daripada si Imlek, Kuaci? Ya, karena salah satu makanan yang dia sebenarnya simbolisnya sama kayak kacang ya. Sama ya, oh iya sama si Ting Ting tadi berarti ya. Sama kayak kacang ting-ting, perlambang anak dan banyak keberuntungan. Keberuntungan anak, berarti kacang itu anak dan keberuntungan. Karena dia seperti mirip ini ya apa? Kayak butiran debu lah. Butiran debu, ya. Maksudnya telur. Kayak telur. Kayak telur gitu ya. Nah, ini nih, aku penasaran nih, orang-orang tuh cap gomeh. Itu tuh makanan atau apa sih, Mang? Nah, cap gomeh, lontong. Soalnya cap Lontong. gomeh gitu. Apa itu sebetulnya? Cap gomeh ini kan sebenarnya kan apa ya? Hari ke-15 dari Imlek. Oh, jadi sebetulnya itu hari Iya. ke-15 nama hari. Oh, tunggu. Jangan-jangan di setiap harinya ini ada apa ya, kayak semacam perayaan khusus ya, Mang ya? Yang Ada. harus dilakukan. Wah, boleh diterangkan. Nah, Buset. jadi 1 sampai 15. ada beberapa orang tidak tahu, terutama yang gue agak sedih, agak sesalkan generasi-generasi Maaf nih, Mang, gua aja tahu ya makanan, mohon maaf nih kakakku. MZ ini loh. Setelah milenial ini, generasi ini kok tidak mau untuk belajar budaya dan sejarah sebenarnya. Jadi sebenarnya kenapa ada hari ke-15 gitu kan? Sebenarnya Imlek itu sebenarnya ada urutan. Nah ini, kalau ini ada yang lari ke agama, ada yang enggak ya. Cuma khusus ini larinya ke agama. Karena dari 1 sampai 15 ada hal-hal yang berhubungan dengan agama dan kepercayaan tertentu. Nah, sampai di sini kalau lu menganut agama Samawi, ini tidak dianggap dianggap hari-hari ya, ini. aturan ini. Hari-hari ini peringatan-peringatan ini hanya untuk khusus orang-orang Tionghoa yang di luar agama Samawi yang merayakan ya. Nah, cuma ini untuk pengetahuan budaya. Ada beberapa. Hari pertama ini kita boleh dianggap sebagai budaya ya, karena hari pertama ini hari di mana yang muda mengunjungi yang tua. Yang muda mengunjungi yang tua, Ya. mirip lebaran nih. Ya, memang.
Kayak Lebaran datang ke rumah, bawa sesuatu pasti bawa kan? pasti kue, bawa jeruk, bawa apa, bawa ucapkan selamat tahun baru, saling mengucapkan, saling mendoakan, saling menyumpahi kayak lu juga kayak lu kayak gitu. Kayak. Jadi sumpah-sumpahin semua. Nah, jadi di hari ini, di hari pertama itu jangan menyapu dan membuang sampah. Itu oke. penting sekali. Itu yang tadi ya. Ya, di hari itu. Nah, karena dianggap bakal mengusir keberuntungan. Nah, sekali lagi kalau di sini pribadi gue nggak percaya. Ini kan tidak merugikan kok. Iya. Itu. Logikanya juga nggak masuk ya. Kalau gue sih tetap aja gue buang. Cuma mau yang percaya silakan aja, nggak gitu masalah. ya. Oke, Nggak masalah. oke. Nah, hari kedua. Hari kedua, Bray. Ya, hari kedua. Oh, di hari pertama ini juga kalau yang berhubungan dengan agama, mereka setelah mengunjungi kerabat yang tua-tua itu, mereka pergi ke wihara-wihara. Mereka harus bersama. bersama boleh, sama keluarga sendiri juga boleh. Itu harus 1 hari 7 wihara dia pergi. Ya, 7 tujuan. Nah, jadi dia pergi ke 7 wihara sembahyang. Wah. Keliling tuh. Nah, itulah namanya kita terjadilah silaturahmi yang lebih dari saudara lagi. Karena kadang-kadang di wihara itu kita ketemu teman. Lu lagi sembahyang sini gitu ya. Terus ada ketemu siapa kan, bahkan ketemu orang asing akhirnya jadi teman gitu. Nah, bisa tuh di 7 itu namanya silaturahmi ya. Pergi ke 7 wihara. Hari kedua ini masih sama ya, cuma hari kedua ini orang Tionghoa menganggapnya adalah hari di mana menantu perempuan pulang atau anak perempuan. Bukan menantu. Anak perempuan pulang. Harus pulang ke rumah orang tuanya. Ya, contoh kalau kamu nih orang Tionghoa misalnya, kamu menikah nih, terus hari pertama kamu nggak boleh pulang loh, pantang. Oke, harus tetap ya. Hari kedua baru kamu pulang. Berarti kalau hari pertama kamu mengunjungi siapa? Keluarga yang suami. Keluarga yang suami. Oh, gitu. Suami si laki-laki ini mementingkan keluarga dia dulu sebelum keluarga kamu. Nah, keluarga perempuan dikunjungi di hari kedua. Itu orang Chinese zaman dulu. Orang Chinese zaman sekarang udah tidak percaya. Tidak dua-duanya, jangan-jangan. Kadang-kadang ada yang tidak dua-duanya. Bahkan ada yang mereka ya udah dari rumah papa mamanya si suami ini, si laki, dia pergi ke mertuanya, ajak bininya pulang. Iya. Nah, kalau orang Chinese zaman dulu itu nggak boleh. Meskipun terpaut jarak yang jauh gitu, Mang, tetap aja di. Kalau anak perempuan, pokoknya cuma pulang ke rumah orang tua dia hari kedua. Selain itu tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Hari pertama dia harus ngurusin keluarga suami. Suaminya dulu ya. Itu juga salah satu pantangan rupanya. Nah, Baiklah. hari kedua ini dipercaya juga sebagai hari lahir hari ulang tahun semua anjing di seluruh dunia. Jadi misalnya kalau kamu punya anjing, kamu nggak tahu dia ulang tahunnya kapan, rayakanlah di hari kedua Imlek. Oke. Misalnya, aduh anjing gua kapan ya ulang tahun ya gitu. gitu. Nah, rayakan di hari kedua Imlek. Makanya hari kedua Imlek disebut sebagai hari anjing setia juga gitu. Karena di hari itu semua anjing merayakan ulang tahun, merayakan pesta, dikasih makan, dikasih seneng-senengin lah. Ya. Yang seneng-seneng tadi nggak cuma manusia juga, tapi peliharaan juga. Peliharaan gitu juga. Ya. Atau mungkin kayak anjing di jalanan juga boleh kita kasih ya, kasih rezeki itu. Boleh. Nah itu dia hari anjing setia ini terus sampai hari ketiga, Neng. Hari ketiga. Hari ketiga. Kalau jadi hari kedua lu lupa, karena mungkin terlalu sibuk kan, ngurusin masih ada kerabat, saudara. Kan di hari kedua juga kadang teman-teman datang. Karena teman-teman kita kan hari pertama dia ke rumah keluarganya. Nah hari kedua dia baru ketemu kita. Kayak kita gini kan. Nah terus hari ketiga juga disebut hari anjing setia. Nah disitulah masih dirayakan hari si anjing ini ulang tahun. Namun di hari ketiga seseorang tidak boleh menerima tamu. Ya, di hari ketiga dianggap suwe, dianggap sial. Karena 3. Nggak tahu. Pokoknya hari ketiga hari itu 4 loh, karena 4 kan mati. tapi enggak. Hari ketiga adalah hari dilarang menerima tamu, makanya disebut hari anjing setia juga. Ya, dan malamnya ada sebuah cerita yang unik di hari ketiga ini. Disebut hari tikus menikah. Jadi tikus Kimpoi itu, jadi malam biasanya orang Chinese tidak menerima tamu, jadi mereka istirahat di hari ketiga bersama keluarga atau dia beristirahat di rumah, ngisi energi, recharge, apalagi buat Chinese introvert ya.
ngisi energinya, dan juga ya mau merayakan ulang tahun anjingnya, ya udahlah dia kan gimana treatment anjingnya apa segala macam. Malam jam 5 dia harus sudah Stop nerima tidur. tamu ya. Nah, nggak bukan terima tamu, emang nggak boleh terima tamu hari itu. Oh iya, udah stop aja ngelakuin sesuatu gitu ya. Istirahat. Bukan hari malam sekitar jam 6 udah start lah ya. Oh, nanti jam 6. puncaknya jam 9 malam. Itu zaman dulu sih ya. Semua orang Tionghoa harus tidur. Oh, itu harus Karena tidur. itu hari di mana tikus menikah. Jadi tikus ini kalau dia menikah, dia rame kayak orang. Dia ada arak-arakannya. Yang kayak salah salah. Dia teng 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 gitu. Nah, dianggap dia keluar. Nah, orang-orang menghadiahkan buat tikus-tikus dengan apa? Kacang, menyebar 9 macam kacang-kacangan. Oh, 9 macam ya. Banyak tuh kacang tanah, kacang ini, kacang itu banyak. Karena tadi ya representasi kesuburan gitu. Ya, bisa 5. Kalau nggak bisa dapat 9, 5 boleh. 5 macam kacangan. Nah, 5 macam kacangan itu harus ditabur di jalan. Di atau jalan? di depan rumah. Iya. Pokoknya yang muncul-muncul lah. Iya, di pekarangan, di mana, di gang, di mana, di tanah aja lepas 5. Terus kue-kue taruh aja di pinggir-pinggir itu. Ini buat tikus-tikus makan, buat dia pesta kawin. Pesta. Nah, itulah. Bener ya. Jangan dong Bu, ya kan lagi Imlek, masa ibu mau racun? Nanti bad luck dong, Ya biasanya kan kalau orang tuh kasihin makanan ya sekalian racun deh. Iya, jangan dong. Kan atau perangkap tikus. Kan dia mau kawin, lu jangan jahat dong, dia mau kawin. Kasih dia bahagia lah. Cuma itu doang ya, sisanya boleh kita. Jangan. Pokoknya udah sebar, udah kan dia mau kawin dah. Nah, kita manusia giliran yang tidur lebih awal karena buat mereka kawin. Okay. Nah, hari keempat itu disebut inilah kalau hari keempat ini berhubungan dengan agama sekali lagi, karena dipercaya hari keempat adalah hari di mana para dewa turun ke bumi, para dewa-dewi turun ke bumi dan para leluhur. Leluhur nggak, dia lebih ke dewa, para dewa dan para dewi ini turun ke bumi bertugas kembali sesuai dengan tugasnya masing-masing di rumah atau di bumi kita inilah gitu. Nah, di hari keempat ini semua rumah, terutama bagi umat-umat Buddhis, Konghucu ataupun Tao, mereka menyiapkan meja sembahyang, mereka sembahyang untuk menyambut kedatangan para dewa ini turun kembali ke bumi, karena kan dewa juga dia pulang kampung, gitu. Dia pulang kampung ke sorga, selesai dia tugas lagi, kerja lagi di bumi. Itu kalau agak mirip sama Jepang ya. Kalau di Jepang tuh di musim panas, Mang. Obong namanya. Dewa-dewinya dia turun. Kita juga harus sembahyang ke kuil. Tapi ke kuil, ini ke kuil bukan? Enggak, di rumah aja. Di rumah. Tapi di kuil boleh. Oh, boleh juga. Boleh, ke kuil boleh. Kalau di rumah memang dianggap berat, kayak misalnya untuk orang-orang yang tinggal di apartemen, kan pasti sulit dong untuk sembahyang menghadap langit. Nah, mereka pergi ke wihara atau ke tepekong, ke kelenteng, gitu. Terus lanjut ke hari kelima. Hari kelima ini di mana hari lu baru boleh buang sampah, keramas, cuci baju, terus nyapu. Ya, itu hari kelima. Ya, dan hari kelima juga sebagai hari besar dari 5 dewa rezeki orang Tionghoa, namanya Ulu Chaisen. Ulu Chaisen ini dirayakan pada hari kelima. Nah, ini semua bisnis, semua usaha harus sudah buka pada hari kelima ini. Itu ya? Karena kan memang selama Xinjia mereka harus tutup. Nah, hari kelima ini mereka harus buka. Dan kalau misalnya kalau zaman dulu orang-orang tuh masang bendera merah. Jadi gantungin bendera merah. Syarat aja bendera gitu, warnanya merah harus digantung di depan toko untuk menyambut dewa kemakmuran, dewa rezeki untuk memberkati tempatnya. Tempatnya itu ya. Si usahanya itu. Buka aja, cuman misalnya buka jam 9, jam 10. Lihat jamnya dulu ya bagus apa enggak. Tutup jam 1, jam 2 boleh. Yang penting buka aja sebentar aja. Gitu. Belum operasional full tapi lu buka aja syaratnya. Ya, itu hari kelima. Untuk hari keenamnya tidak ada apa-apa. Berarti ya hari ke-6 bisnis sudah
boleh buka normal seperti biasa lah ya. Boleh cuci dan lain sebagainya. Ketemu teman-teman apa segala macam bisa. Nah, hari ketujuh ini dianggap hari manusia. Kalau tadi adalah hari anjing adalah hari kedua, hari ketujuh hari manusia. Jadi kalau ada manusia yang lupa tanggal lahirnya, dirayakan di hari ketujuh setelah Imlek. Yang lupa tanggal lahirnya siapa di sini? Ada nggak tuh? Ada aja sih. Lah serius ada dong. Nah, dia tercatat ada. Dia aja PA, ntar dia ada. Ngadu-ngadu. Nah, akhirnya ketemu. Nah, awalnya dia nggak tahu. Dia bingung. Karena dilanda dilema. Sebenarnya gue lahir tanggal berapa kok. Nah, tapi setelah menemukan bukti yang sangat otentik, akhirnya baru terbukalah rahasia itu. Oke, baiklah. Jadi dimulai hidupnya dari tahun ini, 2023, sampai dia mati, dia akan merayakan hari ulang tahun dia yang benar. Iya. Ada yang begitu ya? Ada. Kebiasaan orang-orang tua kita, tuh ada beberapa orang Tionghoa yang karena alasan tertentu hari ulang tahun anak dimaju mundurin. Oh iya. Itu ada. Bahkan tahunnya pun diganti kadang-kadang ya? Iya. Gitu. Ataupun kayak tadi ya, misalnya terjadi hal-hal yang kurang enak, misalnya ada musibah sehingga waktu dia bayi ditinggal orang tuanya sudah, atau tidak ada bukti dia lahir tanggal berapa, dia bingung dong. Nah, dia ambillah hari ketujuh ini. Hari ketujuh ini. Nah, kayak hari tujuh ini disebut hari manusia. Di mana kepercayaan agama Tao adalah di mana hari terciptanya manusia di ini, hari ketujuh. Sini ya. Di hari ketujuh ini diceritakan bagaimana, cuma itu panjang ya kalau saya cerita, bagaimana Tuhan membentuk manusia di hari ke-7 gitu. Nah, di hari ke-8 dan 9, 8 itu adalah hari di mana kita udah mulai sibuk. Mempersiapkan hari ulang tahun Kaisar Langit. Jadi kalau misalnya Gaida pernah nonton film Sun Gokong, itu kan ada raja yang di langit raja itu. Di langit. Oh, itu Kaisar Langit itu. Itu Kaisar Langit. Kita anggapnya Tikong, ya. Kaisar Langit. Kaisar Langit menguasai, dia mengepalai seluruh dewa-dewi di langit dan di bumi. Nah, kepercayaan Tionghoa, hari ke-8 adalah malam di mana dia mau ulang tahun. Karena dia ulang tahun tanggal 9. Nah, tanggal 8 sudah disiapkan nih segala macam nih. Terutama orang-orang suku Hokkien. Orang-orang Hokkien, orang Fujian, Chinese Hokkien, mereka mempersiapkan ini dengan sangat matang. Cari tebu, karena tebu kan perlambang. Terus dia buah-buahan, makanan, wah udah luar biasa. Dan hari itu mereka tidak boleh berkata kasar, mereka harus hormat ini. Wah itu mereka sangat menghormati orang Hokkien, dewa Tikong ini ya, di hari tanggal 8 ini. Nah, malam mereka sembahyang, 9 mereka sembahyang lagi sekali, dan mereka kumpul-kumpul keluarga lagi, atau mereka pergi ke wihara sembahyang. Ya, karena hari ke-9 itu hari yang betul-betul bisa dilihat, lu ke depannya 2023 ini bagus nggak di hari ke-9 itu. Oh, dilihatnya dari situ ya, tanggal 9. Kalau tanggal 9 pagi, ya, lu lihat langit itu terang sampai jam 12, berarti 2023 itu adalah tahun yang indah. Tapi kalau dia hujan atau dia ada bencana apapun sedikit gimana dari alam, itu berarti tahun 2023 kurang bagus. Jadi orang Chinese Hokkien mereka melihat dari alam. Begitu alam, mereka lihat langit ya, tanggal 9 nih pagi, dia lihatin langit. Kalau sampai jam 12 itu terang terus, dia udah tenang lah. Berarti 2023 ini terang. Kalau dia gelap, ada angin atau dia hanya hujan apa, dia sudah tahu ini mau arahnya kemana. Cuma cara untuk melihat masing-masing tanda-tandanya ini beda-beda gitu. Oh, jadi cuma gua sederhanakan. Tandanya beda ya. Nah, sederhanakan aja. Oh, siang kalau terang bagus. Kalau sampai tiba-tiba ada hujan, oh berarti udah nggak bagus. Itu karena ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi itu. Nah, selanjutnya hari ke-10 kayaknya. 10, 11, 12, 13, 14 itu sudah tidak terlalu ada apa-apa yang indah ya, atau yang bisa diceritakan, karena itu cuma beberapa cerita-cerita yang berhubungan dengan agama dan cerita rakyat yang boring sebenarnya. Nah, langsung ke namanya hari ke-15 atau Cap Gome. Oh, ini dia namanya nih. Oh, ternyata Cap hari Go. ke-15. Cap Go, oh Go kan 5 ya? Go 5, Cap 10.
Cap Gome hari ke-15. Nah, Cap Gome ini adalah hari di mana sudah selesai lah. Jadi kalau lo mengucapkan kongsi facai ini sudah selesai di hari ke-15. Hari ke-15 sudah selesai. Tidak perlu lagi mengucapkan kongsi facai, sudah selesai. Jadi kalau sampai dari tanggal 1 sampai 15, sampai 14, lu masih boleh. 15 itu terakhir. Makanya kenapa mereka bikin acara yang luar biasa rame, pakai barongsai apa segala macam, karena disitulah yang belum ketemu, nah, ucapkan. Yang belum ngasih angpau, lu mau ngasih di situ. Enggak, juga nggak masalah. Lu mau ngapain di situ, ya udah cari itu. Itu hari yang bagus untuk sembahyang, untuk menebus segala sesuatu, untuk bersilaturahmi, untuk berpesta pora bersama orang-orang lain yang non-Chinese juga dilakukan pada hari itu. Jadi benar-benar stop udah. Jadi udah menandakan bahwa perayaan Tahun Baru Imlek telah berakhir di tanggal 15. Nah, Cap Gome adalah the Festival of Lantern. Ada yang bilang Festival Lentera, ya karena anak-anak kecil bawa lentera merah dia lah jalan-jalan. Ada yang bikin bunga kayak Roy Kratong Thailand, kasih lilin dihanyutkan ke sungai, ada supaya berkah doa sama leluhur, supaya leluhur terlahir di alam yang lebih berbahagia gitu. Ada dinaikin ke atas apinya, lenteranya ada. Jadi hari itu Cap Gome ini berbagai macam suku Tionghoa yang ada di China atau di seluruh dunia akan memperingati dengan caranya masing-masing. Jadi masing-masing suku, berbeda suku, berbeda daerah, ini masing-masing juga Cap Gome-nya ya? Beda-beda cara dia melakukannya. Nah, ini kue, nah ini dinikmati tanggal 15 sebenarnya. Karena bukan di hari pertama, bukan. Justru tanggal 15 karena seperti tadi kata Mbak In kan disimpan aja, jangan dijemur, jangan apa ya, disimpan aja biar dia mengering sendiri. Nah, tanggal 15 pagi ini kue langsung dipotong, dinikmati. Dipotong. Oh, tadinya gue mau langsung makan ya abis ini. Oh, nggak boleh. Kalau nggak boleh, lu mau makan boleh. Cuma serunya adalah di tanggal 15. Gitu. Karena di hari itu memang makan besar, harus makan 7 macam sayur. Terus segala macam. Iya. Harus makan 7 macam sayur, 7 macam daging, 7. Wah, itu sebelah 7 karena serius, lucky kan. 7 ya, 7. Pantesan ada istilah lucky 7. Dan Daikokuten salah satu dewa Jepang, dewa rezeki kan 7 kan? 7. Iya. Namanya apa tuh bahasa Jepangnya? 7 dewa rezeki. Apa ya namanya? Nah, itu makanya mereka selalu 7 karena untuk menghormati si 7 dewa ini juga gitu. 7. Nah, itulah maknanya Cap Gome. Hari itu pokoknya dari pagi sampai ke malam itu meriahnya luar biasa. Makan-makan ketemu orang. Yes, makan-makan ketemu orang, belum lagi umat-umat Tao, Buddhis dan Konghucu mereka sembahyang gitu. Kayak gitu. Nah, itulah di hari itu 15. Sama diabetes naik kayaknya. Hari pertama dan hari kedua, hari ke-15 itu kolesterol naik. Set langsung ya. Apalagi hari pertama, puyeng pulang pusing. Cari apa tuh obatnya kecil segini nih, obat kolesterol. Kolesterolnya siap-siap nih ya. Tapi kalau misalnya udah sepuh kan pasti ada pantangan makanan, itu mungkin asal aja ya makannya kali ya, syarat aja gitu. Sebenarnya yang paling penting ketika ini juga buat teman-teman anak-anak muda yang generasinya Gaida, yang Tionghoa ini, atau misalnya kamu mau makan di rumah orang Tionghoa, ketika diundang ambil dulu mie-nya, itu yang paling benar. Ambil dulu mie-nya. Mie adalah perlambang dari panjang umur dan keberuntungan di tahun ini gitu. Nah, ambil dulu mie-nya. Setelah itu lu boleh makan yang lain. Ambil yang lain ya. Nasi boleh. Jangan dicampur. Kenapa? Wah, ini menarik. Jangan malu-malu diri sendiri. Ya itu nanti dia. Nanti lihatnya rakus. Nah, itu bahaya tuh. Soalnya kaget mau nasi kan diambil. Jangan mie dulu. Oh iya udah mie dulu kan ya. Boleh silakan yang makan. Nah, masalahnya gue tuh pengen dikit-dikit aja ya nggak sih? Iya. Karena pengen yang lain. Itu ditambahin yang ayo makan lagi saat kayak gini. Kenapa? Gue tuh udah bisa
bisa berhenti gitu loh, kayak kamu nggak boleh loh berhenti, ayo makan lagi, udah kenyang, nggak apa-apa, ayo lagi kayak Itu kelewatan sih. kelewatan. Yang kalau makan dikit-dikit ya enak gitu, makan ambil mie dulu, udah kenyang kan ngobrol-ngobrol nih, lapar lagi, baru makan nasinya. Dimarahin pernah gua. Oh itu sih kelewatan. Nggak bisa, ayo makan lagi, nggak bisa. Dia bilang dong, gitu. ingat tahun baru nggak boleh marah, nanti Dewa Rezeki marah. Nggak boleh, tersial. Ntar Dewa Rezeki pergi loh, nggak boleh marah. Oh iya. Nggak mau makan. Iya. Mang BTW ada tuker kado nggak sih? Kayak kita Tuker kado nggak ada. Kalau di adanya ngasih aja gitu ya? Di ini nggak ada. Mungkin gini, bukan tuker kado, tapi kalau misalnya kita ngasih, pasti yang lain juga ngasih gitu loh. Ya nggak sih? Ya kalau itu ya saling memberi, terutama ke orang lebih tua sebenarnya. Lebih ke orang Sebenarnya dari muda ke orang tua. Chinese itu atau orang Tionghoa ini kalau dalam hal Imlek ini memberikan hadiah, orang anak muda memberikan hadiah kepada orang yang lebih tua atau senior lah, orang yang dituakan itu yang harus dia hormati. Kalau sekarang ya karena geopolitik dan juga apa berubah ya, jadi yang tua ngasih yang muda, tergantung duitnya. Kalau yang muda kaya ya yang tuanya ngasih lah supaya apa kan? Karena kan ada faktor politik dan juga lobby-lobby tertentu. Ada udang di balik bakwan juga kan ngasihnya. Iya, kalau zaman dulu kan nggak ada. Iya, Ingat ya. teman-teman, makanya jangan bener, miskin. Kalau lu miskin, saudara nggak ada yang mau lihat lu. Makanya harus kaya. Kalau kaya, hari raya Imlek, hari raya apapun, rumah kamu pasti rame. Kalau kamu miskin, kamu datang ke rumah saudara yang kaya, kamu dibilang mau ngutang, ya. Jadi jangan miskin, semangat bekerja. Semangat bekerja, Harus semangat. Semangat. Ya baiklah kalau begitu, Mang. Terima kasih banyak sudah mengajariku. Sama-sama. Dengan apa budaya Imlek ini, begitu saya orang awam banget. Pastinya di sini ya, gengs-gengs di sini nih ya, pecinta Mang Pelik. Pecinta Mang Pelik. Pecinta Kasino Podcast. Pecinta Kasino Podcast gitu ya. Pecinta Mang Pelik geuleuh aing. Lupa saya gitu kan. Pecinta Kasino Podcast pasti kayak bersyukur banget kita dikasih buset deh penjelasan dari hari pertama Imlek sampai 15 gitu ya. Baiklah Mamang Pelik, sepertinya saya mau pamit undur diri untuk membawa ini pengen cepet-cepet nih biar nggak ketahuan gitu. Padahal pengen makan banget, aku suka gitu caranya. Ini aku langsung makan sih. Kalau kata si Emang sih ini katanya digoreng. Tapi jangan lupa. Apa tuh Mang? Karena dari sini sebelum kita menikmati ini, kita harus silaturahmi ke rumah bosnya Asla Clothing. Nah, ini dia. Jangan lupa ya, kamu juga bisa cek Instagramnya ya. Instagramnya Asla Clothing. Dan ini katanya model terbaru ya, Mang? Ini ya model terbaru Indonesia, karena itu di dalam hurufnya banyak hal-hal yang dari Indonesia. Iya, ya representatif daripada Indonesianya sendiri ya. Kesannya kan kayak apa gitu ya, Oriental gimana. Oriental gimana gitu. Ini cocok juga untuk oleh-oleh nggak sih? Oh iya dong. Oleh-oleh siapa tuh orang mungkin mau kasih ke temen orang sana luar gitu, orang Jepang dan lain sebagainya. Atau cocok buat loh. cincin bagus ini. Untuk buat bagus Imlek. Karena kalau ini jangan hitam, kan tadi kan hitam warna yang buruk. benar-benar. Kita pakai kuning. Jadi Kuning kan ya? merahnya kan nggak mati. Iya juga ya. Merahnya nanti jadi nggak kita mati. tinggal langsung aja deh ya. Biru. Cek di Asla ya. Cek aja Asla Clothing. Kalau misalnya kepingin desainnya ini, tinggal ngomong sama adminnya, Kak aku mau yang kayak di podcast itu dong, cuma backgroundnya jadi kaosnya warnanya kuning atau pink atau apa, cocok nggak? Nanti akan dikasih dulu contohnya oleh admin kita. Gitu ya. Cocok Bisa apa custom, enggak? enak ya? Bisa. Lumayan loh ini loh. Adem, enak, Makanya jangan lupa dicek di Instagram, di Shopee, juga di TikTok-nya Asla Clothing. Oke? Asla Clothing. Oke lah, kalau gitu kita akan menuju rumahnya Om Gendut untuk merayakan Imlek bersama. Barangkali dapat kue lagi kan? Iya, siapa tahu dapat angpau aku. Oke, kalau begitu sampai jumpa lagi teman-teman. Kungsi Pacar. Gongsi Pacar. Gongsi Pacar. Gongsi.